Kan aneh ya guys, kamu benci sama dia tapi kenapa kamu rindu sama dia? Cie. Itulah dia bukti bahwa benci dan cinta itu sama-sama pakai emotion dan sama-sama pakai perasaan dan akan selalu membingungkan ya. Hai guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan kabar dia yang kamu benci tapi juga kamu rindukan. Untuk ke-12 zodiak sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars di bulan April 2024 ya. Ada seseorang yang saat ini kamu benci banget lihat dia guys. Sangat kamu benci, kamu bilang aku benci banget sama kamu gitu. Tapi kamu selalu merindukan dia. Cie, kok bisa begitu ya Rey? Iya, karena benci dan cinta itu tipis banget guys. Hanya sehelai benang katanya pemisahnya ya. Karena masih sama-sama pakai perasaan. Benci itu pakai perasaan, cinta itu pakai perasaan. Jadi kamu kadang sulit untuk bedakan yang mana benci, yang mana cinta. Ya, cinta berlebihan bisa bikin benci, benci berlebihan bisa bikin cinta. Bingung kan lu? Sama, gue juga bingung. Yang paling bagus sebenarnya instead of stable, ketika no emotion at all. Benci, cinta, di tengah-tengah lah kamu berada. Membenci enggak, mencinta juga enggak. Itu sebenarnya yang paling ideal sekali. Tapi saat ini menurut kamu benci banget sama dia. Kan aneh ya guys, kamu benci sama dia tapi kenapa kamu rindu sama dia? Cie. Itulah dia bukti bahwa benci dan cinta itu sama-sama pakai emotion dan sama-sama pakai perasaan dan akan selalu membingungkan ya. Untuk membedakannya akan sangat membingungkan. Itulah tujuan dari readingan ini aku buat untuk kamu, supaya kita bisa lihat guys kabar orang yang sedang kamu benci tapi kamu rindukan ini seperti apa di bulan April yang berkaitan dengan kamu tentunya ya. Mudah-mudahan nanti setelah menonton readingan ini kamu bisa dapat gambaran tentang dia dan kemudian apa yang harus kamu lakukan dari sisimu tentunya untuk mengendalikan dirimu guys, karena kamu penuh dengan kebencian saat ini. Cie. Dan juga penuh dengan kerinduan. Cie. Aku bicara dengan banyak orang sekaligus ya, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Jangan terlalu dipikirin guys, dibawa santai saja ya. Oke, kerjasama kamu sangat dibutuhkan untuk memfokuskan wajah orang yang kamu benci tapi kamu rindukan ini, dan kemudian menyebutkan namanya di dalam hatimu sebelum nanti aku membuka kartunya ya, supaya nanti kartu yang terbuka untuk kamu adalah kartu yang paling pas. Oke, karena ini mini video yang durasinya singkat-singkat saja, jadi aku tidak akan keluarkan kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended ya guys. Walaupun durasinya singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin. Oke, King of Wands dia aku lihat di sini. Sangat menarik perhatian, sangat mencuri perhatian, tapi nyebelin. Oh, Devil. Capricorn juga datang, guys. Oke, kita langsung mulai dari Oracle dulu. Oracle Pandil, Holy Spirit, come to this reading. For all zodiac sign, Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Kabar dia yang kamu benci sekaligus kamu rindukan. Benci tapi rindu jua. Itu lagu siapa ya? Ya, Rihanna. Oh, cepat guys. Fulfillment itu lengkap, komplit ya. Terus meraih impian dengan sorry itu nyakap gue. Meraih impian, memenuhi impian, meraih cita-cita, it's like that. Dan itu sudah teraih ya guys, sudah didapatkan, sudah ditemukan, lengkap kayak begitu deh. Kartu fulfillment ini aku lihat di sini. Saat ini kehidupannya lagi enak gitu loh guys, karena ini seperti jus apa ya, delima ini ya, buah delima, dan kemudian it's a very fine beverage gitu. Kayak minuman ini sangat indah sekali, disajikan dengan mewah sekali. Mungkin kehidupan dia mewah ya guys, mungkin dia kehidupannya lagi bagus-bagusnya saat ini, penghasilannya lagi bagus, karirnya lagi bagus, bisnisnya lagi bagus, keuangan sih secara finansial aku lihat lagi bagus di sini. Kayak ada kemewahan yang sedang dia jalani, dan itu semua atas kerja kerasnya, dan itu berdasarkan target atau goalnya.
Jadi dia mendapatkan goalnya, targetnya itu tercapai begitu ya. Oke, mari kita lihat kartu besarnya seperti apa. Kalau Bandi Almighty katakan, the spirit of this reading, please bless this reading. For all zodiac sign Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Kabar dia yang kamu benci sekaligus kamu rindukan. Oke, the Page of Swords, yang jelas ini orang stalking sama kamu ya. Cari informasi tentang kamu karena the Page of Swords datang di bawah. Ya, ini dia guys, center of the reading, the Four of Cups, menyesal. The Four of Cups ini adalah missing opportunity, kesempatan yang terlewatkan. Menyesali kesempatan yang telah terlewatkan. Tapi lucu ya guys, agak kontradiksi karena katanya dia justru malah mendapatkan targetnya atau mencapai impiannya. Berarti untuk mencapai impiannya ini, dia harus melepaskan sesuatu yang berkaitan dengan cups atau emotion. Tentunya ada kaitannya dengan kamu guys. Bisa jadi dia harus mengorbankan kamu, melepaskan kamu, meninggalkan kamu, atau mengakhiri hubungan denganmu, dan kemudian lebih memilih karirnya, lebih memilih bisnisnya, dan kemudian saat ini dia bisa mencapai puncak karir atau bisnisnya, tapi dia menyesal karena tidak bisa bersama denganmu misalnya, atau karena telah melepaskan kamu, atau karena telah menumbalkan kamu demi apapun yang saat ini sudah dia capai. Kayak begitu guys. Jadi kebencianmu ini datang karena kamu tidak dipilih. Kebencianmu ini datang karena kamu adalah option but not the first one. Kebencianmu ini muncul pada dia karena dia tega mengutamakan yang lain selain kamu. Walaupun demikian, kamu masih tetap rindu sama dia. Oke, the things you need to know. Dia berhasil. Kalau tadi seandainya dia sampai mengorbankan kamu untuk meraih yang lain begitu ya, mengejar impian, cita-cita, dan kemudian impian atau cita-cita tersebut tidak bisa dia dapatkan, amsyong ya guys, udah kehilangan kamu, dia pun kehilangan cita-cita begitu. Nah, kabar baiknya, entahlah kabar baik atau kabar buruk ini untukmu, dia melepaskan kamu dan dia meraih apa yang dia anggap lebih penting dari kamu saat ini. Tapi dalam keadaan dia menyesal telah melepaskanmu. The Four of Cups, oke? Regret. Damn it, kenapa bisa kayak begini ya guys ya? Heran aku lihat dunia ini. Ya, tapi mungkin begitulah ya orang-orang yang I don't know. I'm a combination between earth sign and water sign ya. Jadi earth sign aku itu ada 40%, water sign aku itu ada 60%. So I think it's quite balanced. Jika aku disuruh untuk memilih antara emotion atau pentacles, aku akan bisa dengan gampang untuk mencari yang mana yang duluan. Yang mana yang duluan. Karena itu dalam setiap momen pasti berbeda. Di tahun ini mungkin aku pengennya momen untuk emotion. Di tahun depan mungkin aku pengennya pentacles atau uang, karir, apapun itu guys. But I will always know. 40% aku earth sign, 60% aku water sign. But this is so painful I think. Karena dia membuang love of their life demi ini. Berarti kemungkinan besar untuk yang dia kejar dalam hal pentacles ini mungkin 90 atau 80% dari sisi otaknya gitu, prinsipnya, dan 20% adalah emotion. Tapi saat ini dia menyesali guys. The Two of Cups datang miring. Tidak ada kamu di dekatnya. Untuk apa ini semua Ci? Untuk apa mobil Mercy ini? Loh, yang bener aja dong. Sebentar ya. Untuk apa kesuksesan ini kalau ternyata aku tidak bisa menikahi dia? Untuk apa kesuksesan bisnis ini kalau ternyata aku tidak bisa memiliki dia? Kayak begitu deh guys. The Two of Cups datang miring di atas The Four of Cups, dan itu penyesalan ya. The Two of Wands, distance, jarak ya. Jadi fokusnya adalah menjaga jarak dari kamu, jangan sampai bertemu denganmu. Kenapa? Karena dia takut guys, dia nanti jadi lemah. Karena kan saat ini dalam keadaan menyesal tuh. Bayangkan kalau kita menyesali sesuatu dan sesuatu tersebut muncul di depan kita. Mungkin kita akan grab it fast ya, dan kemudian segera melepaskan apapun yang menjadi penghalangnya. Mungkin dia akan melepaskan kesuksesannya ini kalau dia harus menggrab you fast, kayak langsung dicengkram, dicaplok begitu. Jadi sedapat mungkin dia menghindari kamu, membuang memori tentang kamu, tidak mengingat-ingat kamu lagi, tidak mengajak kamu berbicara,
dan itu membuat kamu semakin benci sama ini orang. Tapi yang perlu aku sampaikan ke kamu di sini, dia pun sama bencinya seperti kebencianmu ke dirinya. Dia pun sama bencinya dengan dirinya seperti kebencian kamu pada dia. Because it's like sacrificing something but they don't like it in the end. Menyesal di ujung. Ya namanya menyesal pasti terakhir lah ya. Kalau di awal bukan menyesal namanya. Tapi dia akan selalu keep distance katanya, jangan sampai dekat ya. Dan ini satu arah, wow, benar-benar ini ya guys, benar-benar terfokus sekali otaknya. Ini kan awareness, ini subconscious mind. Dengan membuat jarak dengan kamu, maka akan lebih mudah untuk menetralisir rasa, supaya tidak perlu ada rasa sayang lagi, supaya tidak perlu ada rasa cinta lagi, supaya tidak perlu ada rasa peduli lagi, tidak perlu ada keinginan untuk mencari tahu tentang kamu lagi. Tapi ingat ya guys, tadi Page of Swords di bawah, sebelum aku buka kartu ini, akhirnya dia akan kembali kepo sama kamu. Karena Page of Swords itu adalah finding information dengan cara yang cerdas, atau dalam tarot istilahnya stalking. Pakai fake account itu cara cerdas untuk stalking guys, menurut tarot ya. Oke, atau mode incognito, apapun yang dia lakukan tapi yang pasti kamu nggak bisa tahu dia sedang kepo sama kamu, itu pun akan dianggap sebagai cara yang cerdas. Makanya akan masuk dalam The Page of Swords ya. Kamu suka nonton ini gak sih guys, readingan aku kepo 1 menit? Itu cara cerdas. Itu cara yang cerdas ya untuk mengkepoin seseorang. Maka orang-orang kepors itu cerdas sebenarnya ya. Entah apapun latar belakangnya mereka kepo, yang pasti cerdas. Oke. Oke. Recent past Empress, kayaknya diceraiin kamu ya, karena Empress ini adalah single moms, single dad begitu, atau becoming independent, becoming single again di recent past. Kemungkinan besar kamu itu ditinggalin. Untuk apapun itu ya guys alasannya ya, karena ini general reading. Yang aku bikin contohnya di sini adalah untuk karir atau bisnis atau pekerjaan apapun itu, karena ini aku lihat seperti kemewahan ya. Bisa jadi dia mengejar orang lain demi mendapatkan kemewahan, atau lebih memilih orang lain agar mendapatkan kemewahan. I don't know, kamu yang tahu jalan ceritanya. Tapi yang jelas becoming single again, becoming independent again, itu yang dia lakukan, berarti dia meninggalkan kamu. Itu lagi-lagi yang membuat nilai kebencian kamu bertambah ke dia ya, karena dia yang mengakhiri hubungan aku lihat demi mengejar sesuatu yang menurut dia sangat penting dalam hidupnya, yang walaupun pada akhirnya ujung-ujungnya di kartu ini terlihat dia sesali ya. Hermit, ada Virgo, Aries guys di sini yang paling kuat. Menghilang, solitude, kayak berusaha untuk mengobati luka dalam kayak sementara waktu tidak akan terlihat dulu untuk mengobati apapun yang perlu diobati, karena The Four of Cups itu mengecewakan ya. Kecewa banget karena, atau kecewa karena penyesalan ya. Dan The Two of Cups itu a very strong connection. Apapun yang kamu rasakan saat ini dia bisa rasakan juga. Jadi dia berusaha untuk menghindar atau menjauh dari kamu supaya rasa itu tidak berkembang. Maka dengan kata lain, menurut dia saat ini dia baik-baik saja. Menurut dia, walaupun dari kartu ini bilang dia tidak baik-baik saja karena ada regression atau regretting something, karena menyesali sesuatu, tapi dia bilang tetap I'm fine with this. Buktinya dia tidak mau memperbaiki, menegakkan The Two of Cups. Ini minor arcana guys. Kapan saja dia bisa tegakkan, dia bisa kembali ke kamu, tapi dia harus tinggalkan ini semua. Apapun ini tadi yang saat ini membuat dia merasa, akhirnya aku meraih impianku. Kalau dia bisa lepaskan itu, dia akan segera kembali ke kamu. Tapi ini tetap The Two of Cups akan miring, karena dia justru malah pergi, menghilang darimu. Dan fokusnya pun distant, jaga jarak dari kamu, atau semakin hari semakin mematikan perasaannya ke kamu. Berarti dia lebih memilih ini guys. Tetap, walaupun ada penyesalan, walaupun sulit banget, dia akan berusaha sedapat mungkin untuk bisa mempertahankan ini. Ya biarlah ya, itu kan pilihan dia, namanya manusia guys, ya gak sih? High Priestess, pasif, not doing anything ya, but analyze everything, menganalisa segalanya tapi tidak bertindak. Oke. Jadi dalam bau-bau High Priestess ditambah The Four of Cups, High Priestess ditambah regret atau penyesalan, ini pasti membunuh dari dalam guys. Karena penyesalan itu akan selalu dia pikir-pikirkan. High Priestess ini akan seperti ini. Kalau saja seandainya kami bersama, akan begini. Itulah kerjaan High Priestess, energi. Ini ya kayak lagi dihukum sama universe aku lihat ya. Tapi memang gak bisa kena The Tower guys. Kenapa? Karena dia memilih apa yang dia inginkan. Gak ada masalahnya.
terutama jika itu memang tidak berkaitan dengan takdiran ya nggak sih. Kalau kalian berdua memang tidak ada takdirnya ceritanya untuk bersama, tapi boleh memilih kalau seandainya memilih bisa bersama begitu, dan dia memilih untuk tidak bersama, nggak ada yang salah di situ. Ya, kamu juga akan mungkin pernah berada di posisi yang seperti ini, dan kamu akan memilih yang lebih penting bagimu. It's okay kan, nggak ada yang masalah, nggak ada masalah di situ. Sama seperti dia, but this is so irritating. Kayak akan bikin kesal dia di 6 bulan ke depan, karena itulah dia terlihat menjauh atau menghindar. Oke, mode solitude, nyepi. Oke, itu aja yang aku punya untuk kamu guys. Sorry aku serak banget. All zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di readingan kabar dia yang kamu benci sekaligus kamu rindukan untuk bulan April 2024 ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.